penjual hewan kurban di Kabupaten Tanjung Jabung Timur wajib mengantongi SKKH. JCH asal Tanjung Jabung Barat gagal berangkat ke Tanah Suci dikarenakan sedang hamil. PJ Wali Kota Jambi akan melakukan konsolidasi dan evaluasi terhadap pengelolaan RSUD Abdul Manap. Selamat sore pemirsa, hari ini Selasa 11 Juni 2024, Jambi hari ini hadir kembali menyapa Anda dengan beragam informasi aktual dari Provinsi Jambi. Ya, selain 3 berita utama tadi, tim redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda bersama saya Hazan Akbar. Dan saya Vidya Francisca, inilah Jambi hari ini selengkapnya. Menggali informasi Jambi hari ini, Saudara Gubernur Jambi Al-Haris menerima audiensi sejumlah kepala desa di Muara Jambi untuk menyelesaikan insiden tongkang pengangkut batu bara yang menabrak kerambah ikan warga di Desa Pematang Jering. Gerak cepat dalam menyelesaikan insiden tongkang pengangkut batu bara yang menabrak kerambah ikan warga di Desa Pematang Jering, Kabupaten Muara Jambi. Gubernur Jambi Al-Haris menerima audiensi sejumlah kepala desa Muara Jambi di rumah dinas gubernur. Al-Haris mengatakan, pertemuan ini dilakukan untuk membahas penyelesaian proses ganti rugi yang harus dilakukan pihak yang bertanggung jawab. Menjamin hak-hak warga dapat terpenuhi dengan baik menjadi komitmen yang dijalankan pemerintah dalam upaya membangun tata kelola distribusi batu bara yang menguntungkan. Pertemuan tersebut juga dilakukan untuk menyerap aspirasi para kepala desa dalam memaksimalkan penggunaan jalur sungai untuk aktivitas angkutan batubara yang aman dan lebih baik. Pengoptimalan jalur sungai untuk angkutan batubara sangat dibutuhkan karena dinilai lebih baik dan aman dalam mempercepat proses distribusi. Saya kira alur yang sudah dibentuk itu bagus betulnya. Jadi begini, media. Dampak daripada alur yang kita lalui oleh tongkang itu, pertama, secara tidak langsung alur sungai baik sekarang ini. Yang kedua, mengurangi adanya pemain seperti tambang emas ilegal. Dengan contohnya, misalnya kan dompeng-dompeng yang banyak masih di Batanghari itu, ya kan? Nah, ini mulai sepi sekarang. Nah, yang ketiga tentu kita tertibkan teman-teman kita yang petani keramba tadi, letaknya diatur yang kira-kira tidak ditabrak oleh tongkang dan sebagainya. Kepala Desa Pematang Jering Kabupaten Muara Jambi Rashid mengungkapkan, untuk menghindari kejadian serupa, berdasarkan usul masyarakat, para kades mendorong pemerintah provinsi untuk segera menetapkan wilayah Pematang Jering menjadi kawasan budidaya keramba ikan lengkap dengan penetapan nilai kerusakan jika keramba warga kembali tertabrak tongkang batu bara. Dalam insiden itu, terdapat 6 unit kerambah berisi ikan nila siap panen yang rusak dengan total kerugian ditaksir mencapai lebih dari 100 juta rupiah. Namun, pihak perusahaan sudah kooperatif dan berkomitmen untuk segera menyelesaikan proses ganti rugi. Nah, dalam kesempatan ini kami mendukung daripada kegiatan yang apa disampaikan oleh Pak Gubernur, yaitu hauling batubara melalui sungai. Nah, tapi dalam kesempatan ini kami juga mohon difasilitasi oleh Pak Gubernur tentang ketika keramba itu terkena dampak daripada ponton batubara. Nah, contohnya kejadian kemarin, hari Minggu kemarin, itu kejadian di desa kami itu tuh. Mesin pontonnya itu kan mati. Dan hanyutlah tongkang batu baranya itu dan itu menggeser daripada keramba. Sebelumnya, insiden tertabraknya keramba ikan warga oleh tongkang pengangkut batu bara di Desa Pematang Jering terjadi pada 9 Juni 2024 siang. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, Sungai Batanghari kini menjadi jalur utama bagi angkutan batubara di Provinsi Jambi. Dengan kondisi tersebut, tentunya para petani kerambah ikan berharap pemerintah dapat mendirikan rambu lalu lintas sungai terutama di kawasan pembudidayaan ikan. Berkaca dari peristiwa sebuah tongkang bermuatan batu bara yang menabrak keramba jaring apung ikan milik warga Desa Pematang Jering, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi.
Para petani kerambah ikan berharap pemerintah dapat mendirikan rambu lalu lintas di sepanjang Sungai Batanghari, terutama di kawasan pembudidayaan ikan dengan keramba apung. Rambu lalu lintas diharapkan dapat meminimalisasi kejadian tongkang batubara menabrak kerambah ikan. Saat ini, rambu lalu lintas di jalur perairan Sungai Batanghari masih minim. Selain rambu, mereka juga berharap ada pendirian pos penjaga, baik di jalur masuk bagian ulu sungai maupun jalur keluar pada posisi ilir sungai. Adanya pos penjaga, tongkang yang berisi batu bara bisa melintas secara bergantian dan apabila kondisi tubboat mengalami kerusakan, bisa dibantu oleh petugas yang sedang berjaga di pos. Alur sungai kami ini sebagai tempat kawasan budidaya untuk petani kerambak jaring apung. Itu ditetapkan oleh pemerintah, mungkin pemerintah provinsi. Yang kedua, kami mohon juga kiranya untuk memediasi kami ketika terjadi hal yang macam ini. Kami tidak repot lagi menuju siapa yang apa segala macam, tapi sudah ada yang memediasi ini langsung. Di Kecamatan Jambi luar kota Kabupaten Muaro Jambi, terdapat 7 desa yang membudidaya ikan di Sungai Batanghari. Seperti Desa Sembubuk, Mendalo Laut, Sarang Burung, Simpang Limo, kemudian Sungai Duren, Muaro Pijoan, dan Desa Pematang Jering. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Sorotan lainnya, Saudara Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Jambi melakukan pemeriksaan antemortem hewan kurban, sapi dan kerbau di sentra penjualan hewan kurban. Pemeriksaan kesehatan hewan kurban jelang Hari Raya Idul Adha ini dilakukan guna memastikan hewan kurban dalam kondisi sehat. Hewan ternak jenis sapi dan kerbau di sentra penjualan hewan kurban di kawasan Pinang Merah, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi dilakukan pemeriksaan antemortem oleh petugas dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Jambi. Pemeriksaan antemortem ternak yang dijual untuk hewan kurban ini dilakukan petugas pada bagian tubuh, gigi, hingga mulut guna memastikan kesehatannya. Setelah diperiksa, petugas memberikan tanda label sehat pada ternak dan memberikan surat keterangan kesehatan hewan atau SKKH kepada pemilik sentra penjualan hewan kurban. Kabid Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Jambi, Rospita Pane mengatakan pihaknya telah menurunkan tim untuk melakukan pemeriksaan kesehatan hewan kurban di sentra-sentra penjualan hewan kurban yang ada di Kota Jambi. Pemeriksaan kesehatan hewan kurban ini dilakukan mulai Senin 10 Juni hingga Rabu 12 Juni 2024. Berdasarkan data ketersediaan hewan kurban di Kota Jambi pada tahun ini berjumlah 3.700 ekor, terdiri dari sapi, kerbau hingga kambing. Ribuan hewan kurban tersebut tersebar di 77 sentral penjualan hewan kurban sekota Jambi. Rospita Pane berharap seluruh hewan kurban di Kota Jambi dapat diperiksa kesehatannya, sehingga pada saat Hari Raya Idul Adha nanti dapat menghasilkan daging yang aman, sehat, dan utuh. Menghadapi Hari Raya Kurban 2024 yang insya Allah jatuh di 17 Juni mendatang, mulai hari ini kami Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Jambi sudah menurunkan tim pemeriksa kesehatan hewan kurban seluruh Kota Jambi. Dan kegiatan itu dimulai dari sekarang bergulir sampai dengan tanggal 12 mendatang. Sementara itu, pemilik sentra penjualan hewan kurban Wodomen mengaku sangat terbantu dengan kehadiran petugas kesehatan hewan dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Jambi, sehingga pihaknya tidak khawatir lagi akan kesehatan hewan kurban. Kami dari pihak pedagang berterima kasih atas perhatian pemerintah kota, terutama Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan yang telah memberi pemeriksaan kesehatan dengan pengadaan ternak kami ini. Hari Raya Idul Adha tahun ini jatuh pada Senin 17 Juni 2024 mendatang. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Jambi menyatakan bahwa tahun ini permintaan hewan kurban mengalami peningkatan 10% dari tahun sebelumnya. Yogi Ramadhani, TVRI Jambi, melaporkan. Jelang Hari Raya Idul Adha, Saudara, aktivitas jual beli hewan kurban di Kabupaten Tanjung Jabung Timur saat ini kian meningkat. Untuk itu, penjual hewan ternak diminta untuk bisa mengantongi surat keterangan kesehatan hewan.
Penjual hewan kurban di Kabupaten Tanjung Jabung Timur wajib mengantongi Surat Keterangan Kesehatan Hewan atau SKKH. Surat tersebut digunakan untuk memastikan bahwa hewan kurban yang dijual benar-benar sehat. Setiap hewan yang masuk maupun keluar Kabupaten Tanjung Jabung Timur harus dipastikan sehat. Surat ini berfungsi sebagai verifikasi jaminan keamanan hewan kurban dari PMK. Kabid Keswan dan Kesmafed Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Edo Wirandi mengatakan, sampai saat ini belum ditemukan kasus penyakit kulit berbenjol yang disebabkan oleh virus LSD maupun penyakit mulut dan kuku pada hewan ternak. Timnya selalu memantau secara berkala untuk pengecekan kesehatan hewan kurban, gratis dan tidak dipungut bayaran. Jika ditemukan indikasi infeksi penyakit pada hewan ternak, akan segera dilakukan pengambilan swab dengan dibantu oleh Balai Veteriner Bukit Tinggi. Jumlah hewan kurban tahun ini diperkirakan akan meningkat. Hal itu tak lepas dari membaiknya kondisi perekonomian masyarakat. Selain itu, pengurus masjid atau panitia kurban diimbau tidak membeli hewan kurban dari daerah yang kasus PMK ataupun LSD sedang mewabah. Masyarakat juga diimbau cerdas dan bijak dalam memilih hewan kurban. Hewan yang akan dikurbankan harus benar-benar sehat. Clifanara, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, saudara, satu pekan jelang Hari Raya Idul Adha, tingkat penjualan hewan kurban menurun drastis dibandingkan tahun 2023 silam. Bahkan penjualan hewan kurban tersebut turun hingga mencapai 40%. Satu pekan jelang Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah, tingkat penjualan hewan kurban di kota Jambi menurun drastis. Penurunan penjualan itu dirasakan para penjual bila dibandingkan dengan perayaan Hari Raya Idul Adha pada tahun 2023 silam. Seorang penjual hewan kurban, Indra, mengatakan penjualan hewan pada tahun ini menurun drastis atau hingga 40% jika dibandingkan tahun 2023 lalu. Untuk saat ini penjualan hewan kurban sapi telah mencapai 160 pesanan dari sekitar 184 ekor yang tersedia, dan penjualan hewan kurban kambing mencapai 40 ekor dari 60 ekor yang tersedia. Untuk tahun ini sepertinya terjadi penurunan permintaan, agak lesu pasaran ternak kurban. Biasanya kalau satu minggu menjelang Idul Adha ini sudah terjual di atas 200, ini baru 160. Indra berharap dengan mendekati Hari Raya Idul Adha ini, penjualan hewan kurban dapat kembali stabil di pasaran. Ashar, TVRI Jambi melaporkan. Kita ke sorotan lainnya, saudara. Inflasi di Kabupaten Merangin dalam sepekan terakhir ini turun menjadi 0,30%. Dan untuk bisa mengetahui informasi selengkapnya, saat ini kita sudah terhubung dengan kontributor TVRI Jambi, Ramadan Cerbitakasa, langsung dari Kabupaten Merangin. Selamat sore, Ramadan. Saat ini apa yang mempengaruhi turunnya inflasi di Kabupaten Merangin, Ramadan? Selamat sore, Siska dan juga pemirsa. Dari Kabupaten Merangin memang inflasi telah mengalami penurunan menjadi 0,30% sejak sepekan terakhir. Artinya inflasi di Merangin cukup terkendali dan dibandingkan dengan minggu-minggu sebelumnya. Pemerintah Kabupaten Merangin telah melakukan berbagai langkah konkret untuk mengatasi inflasi, seperti melakukan operasi pasar, penggunaan dana belanja tidak terduga atau BTT, kerjasama antar daerah, dan penanaman serentak. Inflasi di Kabupaten Merangin turut dipengaruhi dengan penurunan beberapa harga pangan. Memang ada satu komoditas yang mengalami kenaikan, yakni cabai, masih berada di kisaran Rp55.000 per kilogram. Sementara untuk cabai rawit tetap stabil di angka 40 hingga Rp45.000 per kilogram. Kemudian rawit putih di angka Rp35.000 hingga Rp40.000 per kilogram, dan bawang merah masih stabil di angka 40 hingga Rp45.000 per kilogram.
Kemudian bawang putih di angka Rp40.000 per kilogram. Sedangkan pada komoditas ayam ras masih di angka Rp38.000 per kilogram dan untuk telur masih stabil di angka Rp28.000 per kilogram. Sementara beras premium di angka Rp13.000 per kilogram dan beras medium di angka Rp13.100 per kilogram. Untuk menekan angka inflasi, pemerintah Kabupaten Merangin akan terus melakukan pemantauan di pasar. Harga jenis apa yang mengalami peningkatan, pemerintah akan melakukan evaluasi pasar. Kemudian untuk kendala yang dihadapi, ada satu program yaitu penanaman serentak, yang jika dilakukan penanaman satu produk, misalnya cabai, maka akan mengalami kebanjiran dan akan mempengaruhi tingkat inflasi. Semestinya untuk inflasi ini, untuk program penanaman serentak dilakukan dengan berbagai macam tanaman, seperti di tingkat petani menanam cabai, kemudian ada juga menanam bawang, kemudian tomat, dan sayur-sayuran lainnya. Langkah tersebut dianggap lebih efektif dan lebih ampuh untuk menekan angka inflasi. Kembali ke studio, Siska. Baik, Ramadan, kalau untuk daya beli masyarakat saat ini seperti apa di sana? Untuk daya beli masyarakat berdasarkan keterangan dari beberapa pedagang, memang mengalami penurunan dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya. Dikarenakan pertama bersamaan dengan tahun ajaran baru anak sekolah, yang semestinya orang tua lebih mementingkan pendidikan anak-anaknya. Kemudian faktor yang kedua yaitu hasil dari pertanian sawit yang mayoritas merupakan penghasilan para petani di Merangin, untuk produksinya telah mengalami penurunan. Suka. Baik, terima kasih kontributor TVRI Jambi Ramadan Cerita Kasih yang melaporkan langsung terkait dengan inflasi di Kabupaten Merangin yang saat ini sudah mengalami penurunan. Terima kasih dan selamat bertugas kembali, Ramadan. Saudara, 3 rumah semi permanen di Desa Moralimun, Kabupaten Sarolangun hangus terbakar. Informasi penting dan menarik lainnya akan kami hadirkan usai jeda sesaat lagi. Tetaplah di Jambi hari ini. Anda kembali menyaksikan Jambi hari ini dalam segmen informasi seputar haji. Ya, saudara, jemaah calon haji asal Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi terpaksa gagal berangkat ke Tanah Suci lantaran dalam kondisi hamil. Meski demikian, jemaah tersebut akan diberangkatkan pada tahun 2025 mendatang. Jamaah calon haji asal Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi terpaksa gagal berangkat ke Tanah Suci Mekah karena dalam kondisi hamil. Kehamilan wanita asal Tanjung Jabung Barat tersebut berusia kurang dari 16 minggu, yang mana masuk dalam larangan penerbangan karena membahayakan kandungan. Kehamilan jemaah tersebut diketahui sebelum jemaah berangkat ke asrama haji. Kepala Kemenak Provinsi Jambi, Zostavia, mengatakan regulasi yang menyatakan JCH dalam kondisi hamil tidak boleh diberangkatkan karena dapat membahayakan kondisi kandungan. Meski demikian, jemaah tersebut menerima penundaannya dan akan diberangkatkan pada musim depan. Tahun depan, dan jemaah yang bersangkutan ya paham karena aturannya memang tidak boleh. Nah, tidak, itu tetap tidak digantikan. Hanya dia insya Allah diberangkatkan tahun depan. Tidak masalah sebenarnya. Sementara itu, Zostavia menambahkan kursi jemaah yang tertunda keberangkatannya tidak dialihkan ke jemaah lain. Yogi Ramadhani, TVRI Jambi, melaporkan. Saudara Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas mengatakan koordinasi dan juga komunikasi dengan pemerintah Arab Saudi saat ini terus dilakukan. Hal ini untuk bisa mewujudkan layanan terbaik bagi para jemaah haji asal Indonesia. Ditemui saat tiba di Bandara King Abdulaziz Aziz Jeddah, Menteri Agama Menak Yakut Khalil Qaumas mengatakan bahwa fase pemberangkatan jemaah haji Indonesia sudah hampir final dan berjalan lancar meski sedikit diwarnai keterlibatan penerbangan di beberapa kelompok terbang.
Keberangkatan jemaah haji Indonesia telah berlangsung sejak 12 Mei 2024. Sampai saat ini tercatat 210.000 lebih jemaah haji dan petugas kloter telah diterbangkan ke Tanah Suci dan mereka tergabung dalam 544 kloter. Sebanyak 229 mendarat di Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz atau AMA Madinah. Sementara 315 kloter mendarat di Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah. Menak juga mengatakan, saat ini pemerintah bersama seluruh petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi fokus mempersiapkan layanan terbaik bagi para jemaah haji. Koordinasi dan komunikasi dengan pemerintah Arab Saudi terus dilakukan. Saya bersama dengan seluruh staf akan memastikan pemerintah memberikan layanan yang terbaik untuk jamaah haji. Hal-hal yang terkait dengan aturan-aturan yang ada di pemerintah Kerajaan Saudi juga kita terus komunikasikan, kita kompromikan yang mungkin tidak kompatibel ya dengan aturan dan skenario yang kita buat untuk memberikan layanan, kita kompromikan dengan pemerintah Kerajaan Saudi Arabia, dan sejauh ini tanggapan pemerintah Kerajaan Saudi Arabia melalui Kementerian Haji dan Umroh serta Duta Besar Kerajaan Saudi Arabia untuk Indonesia sangat baik. Pemerintah Arab Saudi telah menetapkan 1 Zulhijjah 1445 Hijriah bertepatan dengan 7 Juni 2024. Dengan demikian, puncak haji wukuf di Arafah akan berlangsung pada 15 Juni 2024. Jemaah akan mulai diberangkatkan dari hotel di Mekah menuju Arafah pada 14 Juni 2024. Dari Jeddah, Arab Saudi, Ariel Khahari melaporkan. Sementara itu, saudara pengguna visa non-haji diminta agar tidak memaksakan diri untuk berhaji dan segera meninggalkan kota Mekah dan pulang ke tanah air. Hal tersebut guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Konsul Jenderal Republik Indonesia di Jeddah Yusron B. Ambari kembali mengingatkan jemaah pengguna visa non-haji agar tidak memaksakan diri untuk berhaji. Mengingat sanksi yang telah ditetapkan pemerintah Arab Saudi bagi pelanggar yang tertangkap adalah deportasi dan denda Rp10.000 atau 45 juta rupiah. Kepada jemaah pengguna visa non-haji yang saat ini sudah berada di Mekah, Yusron berpesan agar jemaah segera keluar dari kota Mekah dan kembali ke tanah air. Berseliweran banyak informasi penggerebekan, yaitu sebagai sebuah bukti bahwa pemerintah Saudi sangat serius untuk mencegah masuknya haji-haji non-tasri, haji-haji non-visa haji resmi masuk ke Arafah Mina. Yusron juga mengatakan pihaknya akan mengurus kepulangan jemaah pengguna visa non-haji jika mereka ingin pulang sebagaimana kasus sebelumnya. Namun terkait pengaduan, Yusron menegaskan bahwa para jemaah dapat mengadukan permasalahannya kepada pihak yang berwajib setibanya di tanah air. Dari Jeddah, Arab Saudi, Ariel Khahari melaporkan. Kita ke sorotan lainnya, Saudara. PJ Wali Kota Jambi menindaklanjuti terkait permasalahan Rumah Sakit Umum Abdul Manap Kota Jambi yang mengalami kekosongan obat. Saat ini pihaknya akan melakukan konsolidasi dan juga mengevaluasi pengelolaan rumah sakit tersebut. Menanggapi polemik yang terjadi di Rumah Sakit Umum Abdul Manaf Kota Jambi, baik dari segi pengelolaan keuangan, ketersediaan obat dan pelayanan kesehatan pada masyarakat, penjabat Wali Kota Jambi Sri Purwaningsih akan segera menindaklanjuti persoalan tersebut dan melakukan perbaikan pada layanan masyarakat. Selain itu, PJ Wali Kota Jambi juga akan melakukan rapat konsolidasi dengan pihak terkait untuk mencari solusi terbaik. Sehingga masyarakat tidak lagi mengeluhkan pelayanan dari Rumah Sakit Abdul Manaf Kota Jambi. Dari beberapa yang dibacakan tadi, kita mendengarkan ada beberapa masukan terkait dengan Rumah Sakit Abdul Manaf. Baik dari sisi layanan, dari sisi manajemen, tentu ini menjadi bahan kajian yang harus secara cepat saya tidak lanjuti. Karena urusan kesehatan itu adalah urusan wajib pelayanan dasar yang harus diberikan kepada masyarakat Kota Jambi. Sebelumnya,
Rumah Sakit Abdul Manaf mengalami kekosongan obat selama 3 bulan. Terkait hal itu, BPJS Kesehatan Cabang Jambi akan memutus kontrak jika tidak mengisi kekosongan obat karena dapat merugikan pasien BPJS. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Sorotan lainnya, Saudara, 3 unit rumah semi permanen di Desa Muara Limun, Kecamatan Limun terbakar. 3 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api. Sebanyak 3 unit rumah panggung semi permanen habis terbakar di RT 03, Dusun Muara Limun, Kecamatan Limun. Sejumlah warga berjibaku memadamkan api dan menyelamatkan barang berharga milik korban. Komandan Pelton Damkar Sarawangun, Aan Satria mengatakan, berdasarkan keterangan dari warga, api berasal dari salah satu rumah warga, kemudian menyambar rumah-rumah warga lainnya. Aan Satria menambahkan, penyebab utama kebakaran masih belum dapat dipastikan karena masih dalam proses penyidikan dari pihak kepolisian. Api berhasil dipadamkan dalam 1 jam setengah setelah mengerahkan 3 unit mobil kebakaran dan langsung melakukan proses pendinginan. Meski tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran ini, namun kerugian material diperkirakan mencapai puluhan juta rupiah. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Kita ke segmen menuju Pilkada 2024, Saudara. Mulai 13 Juni mendatang, KPU Muaro Jambi mulai membuka rekrutmen petugas Pantarlih untuk Pilkada serentak 2024. Para pendaftar dapat melihat syarat pendaftaran di website resmi KPU dan juga diserahkan ke kantor KPU Muaro Jambi. Sempat tertunda karena masih menunggu juknis dari KPU RI, akhirnya Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi membuka pendaftaran petugas pemutahiran data pemilih atau Pantarlih untuk Pilkada serentak 2024. Masa pendaftaran dimulai pada 13 Juni besok hingga 19 Juni mendatang. Ketua KPU Al-Mutakin mengajak masyarakat untuk berpartisipasi menjadi bagian dari penyelenggara Pilkada sebagai Pantarlih. Masyarakat yang ingin mendaftar dapat melihat dokumen persyaratan melalui laman KPU, serta dapat langsung diserahkan ke kantor KPU Muaro Jambi. Al-Mutakin menambahkan, untuk satu TPS yang jumlah DPT di atas 400 pemilih, dibutuhkan 2 orang petugas Pantarlih. Sementara itu, masa kerja Pantarlih yakni hingga 25 Juni mendatang dengan honor yang diterima Rp1 juta. Berdasarkan domisili di wilayah sekitar TPS itu, tugasnya mencoklit, memperbarui pemutahiran data pemilih di TPS wilayah domisilinya. Tahapan pengumuman hasil seleksi akan dimulai pada 21 Juni. Sedangkan untuk penetapan petugas Pantarlih dijadwalkan pada 23 Juni dan pelantikan Pantarlih akan dilakukan pada 24 Juni mendatang. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Jelang Pilkada 27 November mendatang, KPU Tanjung Jabung Timur merekrut petugas coklit sebanyak 634 orang. Tugas Pantarlih yakni melakukan pemutahiran data pemilih ke setiap rumah warga. Mulai 24 Juni 2024 nanti, petugas pemutahiran data pemilih atau Pantarlih dari KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur akan kembali mendatangi rumah-rumah warga untuk melakukan pencocokan dan penelitian atau coklit dalam rangka pemutahiran data pemilih Pilkada 2024. Proses coklit bakal berlangsung selama 1 bulan dengan honor Rp1 juta. Komisioner KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur Junianto mengatakan pihaknya merekrut 634 Pantarlih. Mereka akan bertugas di 11 kecamatan yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Perekrutan ini setelah KPU menerima daftar penduduk potensial pemilih pemilihan atau DP4 Pilkada 2024 dari KPU RI untuk dilakukan pemutakhiran data. Jumlah pemilih yang masuk dalam daftar DP4 sebanyak 174.823 jiwa yang tersebar di 505 TPS.
Pendaftaran Pantarlih akan dimulai pada 13 hingga 17 Juni 2024. Petugas Pantarlih terpilih akan mulai bertugas pada 24 Juni 2024. Selama proses coklit, KPU membekali petugas Pantarlih dengan sistem informasi khusus, yakni e-coklit. Sistem informasi itu untuk memudahkan petugas dalam menginput data ke dalam sistem informasi data pemilih atau SIDALIH, sehingga data yang sudah masuk dapat disupervisi dan dimonitoring dengan cepat. Karena jadwal Pantarlih itu, coklit itu di tanggal 24 Juni hingga tanggal 24 Juli. Insya Allah tentu Pantarlih yang kita rekrut adalah orang-orang yang berkompeten, karena memang daftar pemilih yang berkualitas nanti inilah yang menjadi dasar kita menciptakan pemilih yang berkualitas pula. KPU berharap petugas Pantarlih yang direkrut nantinya bisa bekerja secara profesional dan mengedepankan sikap luber dan jurdil. Kliva Patria, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, Pengadilan Negeri Sungai Penuh menunda eksekusi rumah yang berada di lahan sengketa. Informasi penting dan menarik lainnya akan kami hadirkan usai jeda sesaat lagi. Anda kembali bersama kami di Jambi hari ini. Saudara, eksekusi sebuah rumah di atas lahan sengketa di Kabupaten Kerinci nyaris ricuh. Mempertimbangkan alasan keamanan, pihak Pengadilan Sungai Penuh akhirnya memutuskan untuk menunda eksekusi tersebut. Aksi ratusan massa memadati jalan dan halaman rumah terjadi saat pengamanan eksekusi rumah di Desa Balai Semurup, Kabupaten Kerinci, oleh Pengadilan Negeri Sungai Penuh. Massa memblokade jalan dan menghadang pihak kepolisian dan alat berat yang akan merobohkan rumah, dan sempat terjadi ketegangan. Karena massa menolak rumah tersebut dieksekusi karena banyak kejanggalan dalam putusan pengadilan. Rumah tersebut merupakan rumah bantuan yang diberikan oleh pemerintah yang sudah ditempati selama puluhan tahun. Emosi massa berhasil diredam karena pihak pengadilan memutuskan menunda pelaksanaan eksekusi karena suasana tidak kondusif dan alasan keamanan. Seingat saya tidak pernah melihat penggugatnya di sini. Yang tahu saya, yang tergugat yang menunggu rumah ini sudah sekian lama. Karena faktor keamanan tidak mendukung, tidak kondusif, dan keadaan sekitar. Itu aja. Ini eksekusi yang keberapa yang tidak jadi gagal, Pak? Dibatal, Pak? Sudah keberapa kali, Pak? Ini yang kedua. Eksekusi hari ini sementara kita tunda dulu, dikarenakan kondisi keamanannya juga, dan kita tidak mau berbenturan dengan masyarakat sekitar. Di sini banyak anak-anak dan ibu-ibu. Pengadilan Negeri Sungai Penuh melakukan eksekusi berdasarkan putusan yang memenangkan gugatan Neti dan Gunawan terhadap tergugat Satariah pemilik rumah. Penundaan eksekusi rumah membuat kuasa hukum pemohon kecewa. Ilwan, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, saudara, berkas perkara kasus dugaan korupsi PT Maji di perusahaan PT PN6 dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Jambi. Pelimpahan itu dilakukan untuk mempercepat proses persidangan para tersangka. Jaksa Kejaksaan Tinggi Jambi melimpahkan berkas perkara 4 orang tersangka kasus dugaan korupsi PT Maji di perusahaan PT PN6 ke Pengadilan Negeri Jambi. 4 orang tersangka dilimpahkan pada kasus perkara ini diantaranya berinisial IS, NP, A, dan NW. Humas Pengadilan Negeri Jambi Suwarjo mengatakan berkas 4 orang tersangka tersebut telah diterima oleh Pengadilan Negeri Jambi dari Jaksa Penuntut Umum Kejati Jambi Senin kemarin. Dengan dilimpahkan berkas, Pengadilan Negeri Jambi akan langsung meneliti berkas tersebut dan akan segera menunjuk majelis hakim serta jadwal persidangan. Yang tadi sudah dilimpah, namun
berkasnya masih dipelajari oleh Pak Ketua, jadi masih belum ditetapkan majelisnya. Untuk jadwalnya, Pak? Jadwal masih belum ditetapkan, masih dipelajari, jadi akan diinfo kemudian kalau sudah ditetapkan. Ada berapa berkas yang dilimpahkan? Ada 4 berkas. Sementara itu saat ini keempat tersangka masih menjalani masa penitipan tahanan di Lapas Kelas 2 Jambi. Keempat tersangka tersebut terancam pasal tindak pidana korupsi oleh Jaksa Penuntut Umum Kejati Jambi. Asyar, TVRI Jambi melaporkan. Terkait kasus Tipikor, saudara, terpidana Rahima dan Edmond tidak mengajukan banding atas kasus dugaan korupsi pengesahan RAPBD Jambi di tahun 2017 hingga 2018. Kedua terdakwa tersebut menerima vonis setelah 1 pekan pembacaan putusan. Terpidana kasus dugaan tindak pidana korupsi pengesahan RAPBD Jambi, Rahima dan Edmond akhirnya menerima putusan vonis Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi. Kedua terpidana tersebut memutuskan menerima hasil putusan majelis hakim setelah 1 pekan pembacaan putusan. Dengan menerima keputusan tersebut, maka kedua terpidana tersebut akan menjalani hukuman sesuai vonis yang diberikan, yakni hukuman kepada terpidana Rahima 4 tahun 1 bulan kurungan penjara dan Edmond 4 tahun 3 bulan kurungan penjara, dan pidana tambahan berupa uang pengganti senilai 200 juta rupiah subsidiar 1 bulan penjara, serta dijatuhkan hukuman pencabutan hak politik 5 tahun setelah hukuman ini dijalani. Humas Pengadilan Negeri Jambi Suwarjo menambahkan dengan tidak dilakukan upaya banding tersebut, maka vonis yang dijatuhkan oleh majelis hakim telah berkekuatan hukum tetap. Rahima dan kawan-kawan ya, itu sudah inkrah, tidak ada yang melakukan upaya hukum baik jaksa maupun terdakwanya. Nanti tinggal jaksa eksekusi terdakwanya kalau sudah dilakukan. Sebelumnya, 6 orang mantan anggota DPRD Provinsi Jambi divonis bersalah oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi setelah menerima suap dari kasus perkara tersebut. Selain Rahima dan Edmond, terpidana Meli Haria, M. Khairil, Luhut Silaban dan Mesran yang divonis Majelis Hakim dengan hukuman 4 tahun kurungan penjara akan menjalani masa penahanan di Lapas Perempuan dan di Lapas Jambi. Asyar, TVRI Jambi melaporkan. Ya, saudara, polisi mengumumkan bakal ada tersangka baru dalam kasus pemalsuan dokumen kapal di PT SBS. Hal ini dilakukan setelah adanya dugaan keterlibatan orang lain dalam kasus tersebut. Penyidik Subdit 1 Kamnek, Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jambi terus menggali untuk menuntaskan kasus pemalsuan dokumen di PT Sinar Bintang Samudra, Jambi. Setelah menetapkan Kepala Cabang PT SBS, Afandi Susilo alias Koapek, sebagai tersangka, polisi kembali bakal menetapkan tersangka baru dalam kasus tersebut. Penetapan tersangka baru tersebut berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap saksi dan pengumpulan barang bukti oleh polisi. Kuat dugaan tersangka baru ini merupakan sosok yang membantu dalam proses pemalsuan dokumen kapal. Sementara itu, polisi menjadwalkan penjemputan paksa tersangka Afandi Susilo dalam minggu ini karena sudah 2 kali mangkir dari panggilan penyidik. Dari hasil pemeriksaan, kami menduga bahwa ada keterlibatan dari orang-orang lain yang bisa kita minta pertanggungjawabannya. Artinya akan ada tersangka baru. Sebelumnya, Afandi Susilo alias Koapek, Kepala Cabang PT Sinar Bintang Samudra atau PT SBS dilaporkan ke Ditreskrimum Polda Jambi. Pengusaha kapal dan tongkang di Jambi ini dilaporkan ke polisi setelah menggelapkan 5 unit kapal dan tongkang milik perusahaan yang berpusat di Banjarmasin, Kalimantan. Kapal dan tongkang senilai 35 miliar rupiah dialihkan kepemilikannya ke perusahaan pribadi terlapor bernama PT FBS. Dokumen dan data kapal dan tongkang tersebut diubah pelaku. Ari Haryono, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, usai memberikan kesaksian dalam persidangan di Pengadilan Negeri Tebo, 2 orang mantan anggota PPK di 2 kecamatan langsung dieksekusi. Keduanya langsung ditahan dan juga dibawa ke Lembaga Permasyarakatan Kelas 2B Kabupaten Tebo. 2
Dua orang mantan operator anggota panitia pemilihan kecamatan di Tebo yang terlibat kasus penggelembungan suara caleg DPR RI nomor urut 8 inisial R di pemilihan legislatif lalu pada Senin sore kemarin langsung dieksekusi oleh Kejaksaan Negeri Tebo. Kedua mantan anggota PPK yang dieksekusi tersebut yakni Alir Mansyah, mantan anggota PPK Kecamatan Tengah Ilir, dan Randi Humaidi, mantan anggota PPK Kecamatan Sumai. Setelah putusan banding terkait atas putusan hakim yang memvonis keduanya 8 bulan penjara dan denda 24 juta rupiah subsidiar 1 bulan penjara diterima oleh Kejari Tebo. Mantan PPK ini dieksekusi oleh tim Kejari Tebo usai keduanya memberikan kesaksian pada persidangan dengan terdakwa Reksi Irwan mantan Ketua PPK Kecamatan Tengah Ilir dan Mahyarudin mantan Ketua PPK Kecamatan Sungai. Kasih Intel Kejari Tebo Febro Adiaksa mengatakan penahanan terhadap kedua mantan anggota PPK ini karena putusan banding yang diajukan kedua terpidana sudah turun dan ingkrah dan keduanya sudah menerima salinan putusan tersebut. Diketahui pada perkara pemilu, Randi Humaidi dan Alir Mansyah mengajukan banding atas putusan hakim yang memvonis keduanya 8 bulan penjara dan denda 24 juta rupiah. Sebelumnya, kedua terdakwa melakukan tindakan pidana pemilu merubah hasil pleno rekapitulasi suara di masing-masing kecamatan. Persidangan dilakukan secara in absentia karena mereka tidak hadir hingga putusan majelis hakim memvonis terdakwa bersalah dengan hukuman 8 bulan penjara, denda 24 juta rupiah, subsidiar 3 bulan penjara. Intizam TVRI Jambi melaporkan. Sorotan lainnya, saudara, korban pelecehan seksual remaja pria di bawah umur oleh seorang pedagang di kota Jambi bertambah. Korban yang awalnya berjumlah 5 orang menjadi 7 orang setelah 2 orang mengaku menjadi korban aksi bejat tersangka tersebut. Subdit 4 Renakta Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jambi terus membuka laporan untuk para korban bejat dari seorang pedagang berinisial AL. Setelah kurang lebih seminggu, jumlah korban bertambah dari yang awalnya 5 orang menjadi 7 orang. Kedua korban yang baru melapor ini dipastikan seorang remaja dan masih di bawah umur. Keduanya mengaku menjadi korban aksi bejat tersangka AL dan mengaku dipaksa berulang kali melakukan tindakan persetubuhan sesama jenis setelah diancam bakal disebar video hubungan mereka. Polisi kembali meminta kepada siapapun yang menjadi korban tindakan bejat AL untuk melapor ke Polda Jambi. Sementara itu, para korbannya kini menjalani proses pemulihan trauma agar tidak menjadi pelaku ataupun korban di kemudian hari. Sebelumnya, seorang pria berinisial AL ditahan tim Subdit 4 Renakta Polda Jambi usai berbuat asusila kepada 5 remaja laki-laki yang sebagian masih berstatus anak di bawah umur. Berdasarkan pemeriksaan terhadap tersangka, awalnya pelaku mencari korbannya di konter dan di bengkel. Setelah itu pelaku langsung menawarkan permainan dengan dijanjikan bakal diberi uang dan ditraktir. Pelaku kemudian merekam dan video tersebut dijadikan alat mengancam para korbannya untuk mengulangi aksinya lagi. Ari Haryono, TVRI Jambi melaporkan. Saudara Gubernur Jambi meluncurkan PPDB berintegritas se-Provinsi Jambi. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda dalam segmen advertorial sesaat lagi. Anda kembali bersama kami di Jambi hari ini dalam segmen advertorial. Saudara Gubernur Jambi Al-Haris meluncurkan PPDB berintegritas untuk SMA, SMK, dan SLB negeri se-Provinsi Jambi dalam upaya membangun proses penerimaan yang bersih tanpa adanya kolusi. Pemerintah Provinsi Jambi meluncurkan penerimaan peserta didik baru berintegritas pada SMA, SMK, dan SLB negeri tahun ajaran 2024-2025. Tanda dimulainya pelaksanaan PPDB ini digulirkan Gubernur Jambi Al-Haris saat menjadi pembina upacara pada apel peluncuran PPDB tahun 2024 di SMA Negeri 13 Kota Jambi. Al-Haris meminta komitmen seluruh penyelenggara PPDB untuk dapat melaksanakan proses penerimaan dengan bersih tanpa kolusi. Membangun sistem PPDB yang berintegritas tanpa titipan dilakukan untuk menjaring para peserta didik yang benar-benar layak dan memiliki kemampuan.
Menciptakan skema PPDB yang optimal dilakukan pemerintah dalam upaya melahirkan peserta didik yang berkualitas dan berintegritas untuk mempercepat proses pembangunan daerah. Memperkuat komitmen dalam menjalankan proses PPDB yang sesuai aturan menjadi pondasi penting yang harus ditegakkan oleh seluruh penyelenggara PPDB. Biasanya tentu yang kita harapkan pertama adalah penerimaan peserta didik ini betul-betul sesuai dengan jalur yang sudah kita tetapkan aturannya. Ya. Yang kedua, tidak ada pihak-pihak yang bermain di sini. Apakah pihak panitia, penyelenggara, ataupun masyarakat yang mencoba untuk menyogok-nyogok panitia dan sebagainya. Nah, yang ketiga, tidak ada titipan siapapun, dari mulai pejabat, siapapun pokoknya tidak ada yang dititipkan. Kecuali silakan masuk dengan prosedur yang benar, ya diterima oke, tidak silakan pindah ke sekolah lain. Ya, artinya adalah kita ingin penerimaan kita berintegritas. Ketika nanti berintegritas, pasti dia akan melahirkan anak-anak yang berkualitas pendidikannya. Itu intinya. Gubernur Jambi Al-Haris berharap peluncuran PPDB berintegritas dapat memperkuat kesiapan seluruh penyelenggara PPDB untuk menjalankan proses penerimaan secara transparan dan sesuai aturan guna menjaga kepercayaan masyarakat. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Ya, saudara, hadiri pembukaan MTQ ke-9 tingkat Kecamatan Batin 2 Pelayangan, Bupati Bungo minta kegiatan MTQ bukan sekedar ajang perlombaan, namun juga untuk memotivasi masyarakat untuk semakin mendalami dan mencintai Al-Quran. Bupati Bungo Mashuri menghadiri acara pembukaan Musabaqah Tilawatil Quran MTQ ke-9 tingkat Kecamatan Batin 2 Pelayang. Bupati Bungo Mashuri mengatakan sangat mengapresiasi kegiatan MTQ ke-9 tingkat Kecamatan Batin 2 Pelayang yang berlangsung sangat meriah. Bupati juga meminta MTQ tidak hanya sebagai ajang perlombaan namun juga untuk memotivasi masyarakat, terutama generasi muda mendalami ilmu Al-Quran dan menjadikan Al-Quran sebagai pedoman dalam kehidupan bermasyarakat. Hari ini kita di Dusun Seberang Jaya ini, Kecamatan Batin 2 Pelayang, pembukaan Musabaqah Tilawatil Quran ke-9 tingkat Kecamatan Batin 2 Pelayang. Dan ini pembukaan yang terakhir Musabaqah Tilawatil Quran tingkat kecamatan untuk tahun 2024 ini. 17 kecamatan sudah melaksanakan Musabaqah Tilawatil Quran dan Kecamatan Pelayang yang terakhir. Dari setiap kecamatan yang kita kunjungi, kita saksikan bahwa masyarakat kita antusias, kemudian silaturahmi di tengah-tengah masyarakat, bertemu, bersua muka di sini. Kegiatan Musabaqah Tilawatil Quran tingkat Kecamatan Batin 2 Pelayang merupakan kecamatan terakhir untuk MTQ di tingkat kecamatan di wilayah Kabupaten Bungo di tahun 2024. MTQ ke-9 tingkat kecamatan ini diikuti 5 dusun dengan jumlah peserta 165 peserta dan 12 ofisial dengan memperlombakan 5 cabang yakni Tilawatil Quran, Syarhil Quran, Fahmil Quran, Hifzil Quran, dan Tartil Quran. Muhriandi, TVRI Jambi melaporkan. Ya, saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Jambi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Saya Hazir Akbar. Dan saya Vidya Francisca pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.